Jangan lupa kita apa? Tangan dan ukur susu. Oke, silakan. Ibu tunggu di sini ya. Cepat lama. Aldi, ayo cepat. Dikit saja cepat. Nggak bisa. Lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Tanah Air. Tahu tidak? Tahu. Ya.
adalah sebuah benda. Oke? Aku biasanya digunakan anak sekolah. Fungsiku untuk menulis. Aku biasanya memberikan catatan-catatan pada buku-buku siswa. Siapakah aku? Pulpen. Siapa? Pulpen. Benar toh? Ya. Dia bentuknya panjang, dia fungsinya menulis toh? Ya. Dia memberikan catatan-catatan pada buku kita. Oke, sekarang materi apa yang hari ini kita mau belajar, yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2-nya globalisasi dan manfaatnya. Oke? Pada pembelajaran 4 yang hari ini kita mau belajar itu materi bahasa Indonesia dan juga materi PPKN. Oke, apa tujuannya yang mau kita capai? Yang pertama, nanti disajikan teks eksplanasi tentang handphone sebagai media informasi dan komunikasi. Peserta didik dapat menganalisis informasi isi teks penjelasan dengan menjawab pertanyaan dengan tepat. Terus yang kedua, disajikan teks eksplanasi handphone sebagai media informasi dan komunikasi. Peserta didik dapat mengidentifikasi teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi dengan benar. Terus yang ketiga, disajikan video pembelajaran kegiatan ekonomi. Peserta didik dapat menganalisis keberagaman ekonomi di Indonesia dengan tepat. Ya. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan contoh keberagaman ekonomi lingkungan tempat tinggalnya. 5. Peserta didik dapat menyimpulkan manfaat dari keberagaman ekonomi dengan tepat. Sudah? Sekarang kita masuk yang pertama ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, yang bisa jawab teka-teki ini nanti ada hadiah. Teka-tekinya seperti ini. Aku adalah sebuah benda. Bentukku bervariasi. Di zaman sekarang aku sangat dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah. Aku dapat memberikan informasi kepada siapa saja. Aku dapat mendekatkan yang jauh. Siapa yang tahu? Siapa yang semua tahu? Selfie? Iya, HP. Tepuk tangan untuk ini. Sekarang kita kalau dengan HP itu bisa semuanya, toh? Betul tidak? Betul. Baik, untuk itu nanti kita akan berbicara tentang HP. Informasi apa saja yang mau kita dapatkan dari HP? Di sini. Manfaat apa kita mau belajar bahasa Indonesia tadi dengan PPKN tadi? Manfaatnya yaitu yang pertama, dengan belajar bahasa Indonesia kita dapat
penjelasan berupa fakta Terus membuat maju ke depan. Maju lagi. Maju lagi ke depan supaya bisa baca baik. Lihat sudah. deretan penjelasan berupa fakta, Terus pembuktian atau proses penjelasan dari topik yang dibahas, letaknya paragraf kedua dan seterusnya dalam teks. oke, sekarang yang ketiga. Aryon, maju. Kalau tadi bisa lihat di situ, maju baca yang ketiga, seluruh yang ketiga. Pesan atau kesan tentang topik yang dibahas, letaknya paragraf terakhir dalam teks. Dalam teks. Baik. Sudah ada 3 struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelas. Yang ketiga yaitu apa? Kesimpulan. Sudah? Untuk mengetahui itu, nanti kita akan setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting baik dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk mengetahui informasi itu, kita harus membuat apa? Membuat apa? Kita harus membaca teks tersebut. Setelah kita baca, kita mau mencari informasi itu dengan cara menjawab pertanyaan. Baik, kira-kira siapa yang tahu pertanyaan apa saja yang mau tahu? Besar, itu terdengar. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Yang tahu, angkat tangan. Ebi? Buat. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, Iya, baik. Tepuk tangan untuk Ebi. Apa, di mana, kapan, terus siapa, mengapa, bagaimana. Apa itu mau menanyakan tentang apa? Mau menanyakan tentang keadaan, menanyakan perilaku atau penjelasan pada sebuah teks. Terus yang kedua, kata tanya di mana itu menanyakan suatu tempat atau peristiwa berlangsung. Di mana itu mau menanyakan tempat peristiwa itu terjadi, peristiwa itu berlangsung. Sekarang, kapan mau menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Yang berikut siapa? Menanyakan apa? Pelaku atau orang yang melakukan peristiwa atau kejadian tersebut. Yang berikut, mengapa mau menanyakan alasan atau sebab. Yang berikut, bagaimana menanyakan apa? Cara atau proses. Sudah mengerti sampai sini? Sudah mengerti belum? Betul mengerti? Betul. Baik, kalau begitu sekarang kamu baca. Baca ini. Oh, kamu tidak bisa lihat ini. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA bahasa Indonesia untuk bentuk asing hingga saat ini sudah lebih dari negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Baik, sekarang itu paragraf pertama. Paragraf kedua, non refer.
perjanjian kerjasama dengan negara Amerika, garis besar isi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Amerika ada kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan program beasiswa bersama. Baik, yang berikut. Romeo Arion. Tujuan untuk fasilitasi pelajaran dan pelajaran pada investasi di universitas di Amerika Serikat bagi para guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia bagi penutur asing. Baik, sudah? 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 Sudah. Itu adalah bacaannya. Sekarang kita mau cari informasi apa saja yang ada di dalam isi web dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, pertanyaan-pertanyaannya. Siapa yang tahu? Apa topik dari teks eksplanasi yang kita sudah baca tadi? Siapa yang tahu? Revan? Bahasa Indonesia di mata dunia. Iya, betul. Tepuk tangan. Bahasa. Sekarang, apa informasi yang diperoleh pada paragraf pertama? Ya, Feby? Arus globalisasi menjangkau semua aspek. Iya. Sehingga bahasa Indonesia sudah dipelajari di negara lain. Oke, tepuk tangan benar dong. Berarti kalian sudah cermat, sudah pasang telinga, pasang mata baik-baik. Sekarang yang kedua, yang ketiga, apa informasi yang diperoleh pada paragraf kedua? Siapa? Iya, Naya? Pemerintah telah menemukan lebih kerjasama dengan negara lain. Iya. Betul, Iya, Bu. Yang ketiga, siapa yang bisa buat kesimpulannya? Siapa yang kesimpulannya? Putri dengan Baik, kesimpulannya berarti bahasa Indonesia sudah mendunia dengan cara membelajarkan bahasa Indonesia untuk warga negara asing. Sudah? Sudah mengerti? Jadi, dalam mau menyelesaikan teks eksplanasi, kalau kita mau tahu pasti teks eksplanasi itu bagaimana, yang paling pertama kita harus membaca teks itu secara baik, Setelah baca, terus perhatikan dia punya struktur. Ada berapa struktur? 3. Ada 3. Setelah itu
sebentar baru ibu kasih nilainya ya. Kita habis dulu baru ibu kasih nilai. Kumpul. LKPD 1. Sudah? Sekarang kamu punya tugas ya. Ini secara masing-masing ya. Kerja masing-masing yaitu kamu tulis lagi kembali isi bacaan tentang handphone tadi ya. Kamu tulis dengan kamu punya kalimat masing-masing. Minimal 4 kalimat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bisa ya? Kalau sudah dapat langsung tulis nama. Silakan langsung kerja. Ibu mau duduk periksain ya. Kamu tulisin cepat ya. Yang lain dulu. Nanti yang satu orang sudah yang baca ya. Oke? Oke, baik. Sudah? Sudah. Sekarang ibu minta satu orang yang membaca. Membaca hasil informasi yang dia peroleh dari teks eksklamasi handphone sebagai apa? Media pengetahuan dan informasi. Baik, siapa yang mau? Saya Ibu. Oke, Nona Feby silakan maju. Yang lain malu-malu kah? Baik, kalau Nona Feby baca semuanya pasang telinga dengar ya. Baik, silakan Nona Feby di depan ya. Baca besar. Ya. Handphone adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Dengan majunya teknologi saat ini, penggunaan handphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi biasa, tetapi dapat juga digunakan untuk mengakses internet, SMS, mendengarkan musik, berfoto, melihat televisi, mengirim data, dan lain-lain. Dampak negatif dari pemakaian handphone yang berlebihan salah satunya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Semua itu tetap saja bergantung pada pengguna. Oke, baik. Tepuk tangan. Berarti kamu sudah mengerti toh bagaimana cara untuk mendapatkan informasi penting dari teks eksklamasi. Baik, kalau begitu setiap anggota dalam kelompok itu satu-satu orang ya kumpul antar ke ibu kasih nilai.
merilekskan supaya kita semua tidak lebih capek. Kita semua berdiri, 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 berdiri. Perhatikan di sini kita sama-sama melakukan tepuk PPK. Tahu tidak tepuk PPK? Tahu. Baik, Aldi yang pimpin kita. Bisa tidak Aldi? Bisa. Oke, yang semangat ya. Langsung ekspresi bagaimana kita mulai tepuk PPK. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, tepuk tangan untuk Aldi. Oke, terima kasih Aldi. Silakan come back. Sit down please. Silakan duduk. Baik, sekarang kita perhatikan ya. Ada petani melon, ada buah melon. Sekarang apa yang dia lakukan ya? Supaya dia punya buah-buah hasil pertanian itu dapat dijual di Maumere, dapat supaya bisa menghasilkan uang, supaya dia bisa beli beras, beli barang makanan. Sedangkan petani ini tidak punya alat transportasi, dia tidak ada oto, dia tidak ada mobil. Apa yang harus dia lakukan? Siapa yang tahu? Saya dulu. Ya, Doni, bagaimana? Dia harus menelpon bapak-bapak di pemilik untuk menjual ini. Melon bukan lemon ya? Baik, betul. Tepuk tangan untuk Doni. Dia harus menelepon ya? Karena sekarang di zaman globalisasi semuanya gampang-gampang, kita tinggal telepon. Halo Bapak, tolong datang ke Boloboa. Saya ada buah melon 1 ton. Salah satu alat alat komunikasi di zaman modern yaitu apa tadi? Handphone. Dia menggunakan handphone untuk menelepon Bapak atau penjual orang yang membeli dalam jumlah besar. Sudah? Sudah sampai sini? Nah, sekarang kita punya materi yaitu tentang kegiatan ekonomi. Berhubungan yang tadi tuh tadi kita omong tentang menelpon untuk menjual. Sekarang materi kita adalah kegiatan ekonomi. Sudah? Pasang telinga baik-baik, pasang mata, konsentrasi, lihat apa yang ditayangkan, lihat materi yang disajikan. Oke, sudah? Sudah ya Bu. Pasang ya, jangan ribut. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Biasanya dilakukan di pedesaan. Misalnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan. Misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Beberapa tanaman hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci dan kambing, dan peternakan unggas, misalnya ayam,
bebek, dan burung. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Kegiatan perkebunan hampir sama dengan pertanian, hanya saja tempat dan jenis tanamannya yang berbeda. Beberapa contoh tanaman perkebunan antara lain kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Berdasarkan lokasi penangkapannya, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dibagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar dilakukan oleh pedagang kepada pedagang eceran, sedangkan perdagangan eceran dilakukan oleh pedagang eceran kepada konsumen. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh kegiatan industri antara lain industri pakaian, industri elektronik, dan industri makanan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh kegiatan pertambangan antara lain pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pemberian layanan suatu jasa. Contoh kegiatan ekonomi bidang jasa antara lain bengkel, perusahaan angkutan, bank, dan dokter. Baik, sudah? Sudah, Ibu. Oke, sekarang sudah lihat semua toh? Sudah mengerti? Mengerti tidak? Mengerti. Baik, itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan Non-agraris. agraris. Itu contohnya apa? Peternakan, Pertanian. Perikanan. karena apa dia tergolong dalam kelompok kegiatan ekonomi agraris? Karena dia menggunakan lahan, dia menggunakan tanah sebagai sumber daya alam. Sedangkan kegiatan ekonomi non agraris yaitu sumber ekonomi yang tidak menggunakan lahan, tidak menggunakan lahan sebagai sumber daya alamnya. Contoh perindustrian. Perindustrian apa lagi? Jasa. Itu contohnya. Sekarang perhatikan di gambar sana. Gambar apa yang kamu lihat dari ujung sana? Gambar orang sementara berapa? Ya, orang berapa? Bukan ikan. Berarti dia di bidang apa? Perikanan. Jenisnya agraris atau non agraris? Agraris, betul. Sekarang yang di bawah sini, gambar apa itu?
sumber daya alamnya. Oke, sekarang kita kerja lagi ya. Kerja LKPD ketiga dalam diskusi kelompok ya. Cara kerjanya, tadi kita sudah nonton tayangan tadi toh. Sekarang kamu tulis, ada pertanyaan di situ. Analisislah kegiatan ekonomi berdasarkan video tadi. Ada 5 pertanyaan. Terus yang berikut, klasifikasikan kegiatan ekonomi di tempat tinggalmu. Di tempat tinggalmu artinya di rumah ya. Kamu punya tetangga, kamu punya saudara-saudara yang ada di situ ya. Sudah? Terus yang berikut, apa manfaat yang dirasakan dari kegiatan ekonomi tersebut? Sudah? Silakan kerja. Langsung tulis ya. Kompromi dengan teman berdasarkan video tadi, langsung tulis. Ibu kasih waktu 10 menit saja, tidak lebih. Ya, kerja. Revan dekat-dekat sini. Handphone adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Dengan majunya teknologi saat ini, penggunaan handphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi biasa, tetapi dapat juga digunakan untuk mengakses internet, SMS, mendengarkan musik, berfoto, melihat televisi, mengirim data, dan lain-lain. Dampak negatif dari pemakaian handphone yang berlebihan salah satunya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Semua itu tetap saja bergantung pada pengguna. Oke, baik. Tepuk tangan. Berarti kamu sudah mengerti toh bagaimana cara untuk mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi. Baik, kalau begitu setiap anggota dalam kelompok itu satu-satu orang ya, kumpul antar ke ibu-ibu kasih nilai. Langsung cepat kumpul.
menghilangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satunya itu dengan menghargai segala bentuk kegiatan ekonomi. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, ini anak-anak sekarang ibu mau tes kamu mau ibu melihat hasil pemahaman kamu, hasil informasi yang ibu dapat kasih kamu tadi pagi sampai dengan siang ini, apakah kamu sudah mengerti atau belum? Dengan mengerjakan soal evaluasi, cuma 5 menit kerja masing-masing, tidak boleh tanya-tanya teman supaya ibu mau ukur kamu sudah bisa kerja atau belum. Yang sudah bisa kerja, sudah bisa kerja, sudah selesai, langsung apa? Kumpulkan ke ibu. 5 menit saja, tidak butuh waktu lama-lama. Sudah? Sudah atau belum? Oke, simpan sudah. Oke, sekarang lemah ke tidak? Capek atau tidak? Supaya kita pulang tetap semangat, jangan sampai di rumah kita lemah terus Sekarang kita berdiri, kita menyanyikan, kita punya lagu daerah. Jadi pulang ke rumah sebentar juga
sampai di rumah baru buka ya? Ya, Sudah? Bu. Sudah, Bu. Makan. Harus cuci tangan dulu, ganti pakaian dulu, baru makan.